Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarsabarina Windiati, NIM 307200021. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi pada masa prakonsepsi. Prakonsepsi berasal dari kata pra dan konsepsi. Pra artinya sebelum, sedangkan konsepsi artinya peristiwa bersatunya sel sperma dan sel telur yang mengawali terjadinya proses kehamilan. Oleh karena itu, gizi prakonsepsi membahas tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan zat gizi untuk mempersiapkan kehamilan. Masa prakonsepsi merupakan tahap penting untuk menentukan kehamilan yang sukses, periode kritis untuk menentukan kehamilan sehat, serta kualitas bayi yang dilahirkan adalah periode di seputar momen konsepsi atau disebut perikonsepsi 2-4 bulan sebelum hamil, sampai dengan 4 bulan pertama kehamilan. Pengertian masa prakonsepsi, masa pranikah dapat dikaitkan dengan masa prakonsepsi karena setelah menikah, wanita akan segera menjalani proses konsepsi. Masa prakonsepsi merupakan masa sebelum kehamilan. Periode prakonsepsi adalah rentang waktu dari 3 bulan sampai 1 tahun sebelum konsepsi dan idealnya harus mencakup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Status gizi WUS atau wanita pranikah selama 3-6 bulan pada masa prakonsepsi akan menentukan kondisi bayi yang dilahirkan. Prasyarat gizi sempurna pada masa prakonsepsi merupakan kunci kelahiran bayi normal dan sehat. Rhode Island Department of Health menyimpulkan bahwa wanita prakonsepsi merupakan wanita yang siap menjadi ibu, merencanakan kehamilan dengan memperhatikan kesehatan diri atau kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, serta pekerjaan. Oleh sebab itu, masa prakonsepsi ini harus diawali dengan hidup sehat, seperti memperhatikan makanan yang dimakan oleh calon ibu. Secara umum, terdapat pesan khusus gizi seimbang yang perlu diperhatikan bagi calon pengantin adalah mengkonsumsi aneka ragam makanan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Hal tersebut meliputi konsumsi zat gizi makro dan mikro, contohnya karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, yang akan digunakan sebagai proses pertumbuhan tubuh yang cepat, peningkatan volume darah, dan peningkatan hemoglobin dalam darah, yang berguna untuk mencegah anemia yang disebabkan karena kehilangan zat besi selama proses menstruasi. Gizi yang mempengaruhi prakonsepsi adalah karbohidrat, lemak, protein, asam folat, vitamin A, vitamin E, dan B12, mineral zinc, besi, kalsium, dan omega 3. Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan sebaiknya mulai mengubah pola makan menjadi teratur dan baik selambat-lambatnya mulai 6 bulan sebelum kehamilan. Hal ini dapat membantu memperbaiki tingkat kecukupan gizi pasangannya. Pola makan yang disarankan pada pasangan prakonsepsi untuk mengkonsumsi jumlah yang mencukupi yaitu yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat yang disarankan adalah kelompok polisakarida seperti nasi, jagung, sereal, dan umbi-umbian. Kemudian disarankan membatasi konsumsi monosakarida seperti gula, sirup, makanan, dan minuman yang tinggi gula. Kemudian protein. Kekurangan protein pada tingkat berat akan memperlambat perkembangan hormon endokrin, sehingga kemampuan untuk mengikat hormon androgen menjadi rendah. Makanan yang kaya protein bisa diperoleh dari telur, daging, tempe, dan tahu. Selanjutnya yaitu asam folat. Kecukupan nutrisi asam folat dapat mengurangi resiko bayi lahir kecacatan sistem saraf dengan neutral tube defect seperti spina bifida sebanyak 70%. Kemudian vitamin B6. Sumber vitamin B6 ini dapat diperoleh dari ayam, ikan, beras merah, kacang kedelai, kacang tanah, pisang, dan kol. Kemudian vitamin D. Vitamin D diproduksi dari dalam tubuh dengan bantuan sinar matahari. Selain itu, dapat diperoleh dari susu, telur, mentega, keju, minyak ikan, ikan tuna, dan ikan salmon. Kemudian zinc. Zinc sangat penting untuk calon ibu karena zinc membantu produksi materi genetik ketika pembuahan terjadi. Menjaga asupan zinc sesuai AKG, yaitu 15 mg per hari, dapat membantu menjaga sistem reproduksi berfungsi normal. Dan yang terakhir zat besi. Kekurangan zat besi pada calon ibu dapat menyebabkan anemia dengan menunjukkan gejala lelah, sulit konsentrasi, dan gampang infeksi.
dan juga dapat mengurangi resiko ibu hamil mengalami defisiensi anemia gizi besi yang dapat membahayakan ibu dan juga kandungannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.